Kita lanjut pembahasan kapasitor. Kita lihat di sini kapasitor C1, C2, dan C3 yang identik memiliki kapasitansi sebesar 12 picofarad jika C1 dan C2 disusun secara seri. Kemudian susunan tersebut diparalelkan dengan C3 dan rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 100 volt. Hitunglah besar energi yang tersimpan pada kapasitor C1. Kalau kita gambarkan rangkaiannya kira-kira seperti ini. Ini ada suatu kapasitor ya, C1 dan C2 dirangkai secara seri. Kemudian dihubungkan dengan cara paralel terhadap kapasitor C3. Jadi kalau kita buat seperti ini kita katakan sebagai C1, ini C2, dan yang di sini adalah C3. Rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan. Kita buat di sini sama dengan 100 volt. Jadi kita tuliskan di sini 100 volt, dan C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 12 picofarad. Oke, kalau kita lihat dari sini rangkaian paralel antara C3 dengan gabungan C1 dan C2. Yang ini paralel gabungan C1 C2 dengan C3 ini. Maka tegangan di ujung-ujungnya ini sama 100 volt. Yang ini sama 100 volt masing-masing. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita gabungkan dulu C1 dengan C2 dengan cara diserikan. Jadi kita tuliskan 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Hasilnya sama dengan 1 per 12 ditambah dengan 1 per 12. Hasilnya adalah 2 per 12. Itu adalah 1 per C seri. Kita balikkan, C seri sama dengan 12 per 2 sama dengan 6 picofarad. Pico itu 10 pangkat min 12. Yang ditanya, hitunglah besar energi yang tersimpan pada C1. Di C1 ini yang diminta nanti di sini. Kita cari aja berapa Ki yang melalui percabangan di atas ini. Besarnya itu, ini V-nya sama ya. V di titik ini 100 volt, di titik ini juga 100 volt karena rangkaian paralel. Kita cari untuk Ki, kita buat di sini. Ki sama dengan ya, atau kita katakan ini Ki1 boleh, yang ini Ki2 boleh, tapi kita hanya mencari Ki1 aja. Ki1 sama dengan C dikali dengan potensial C seri, C yang di atas. Ini sama dengan C-nya tadi adalah 6 dikali 100. Hasilnya adalah 600 picocoulomb atau 600 dikali dengan 10 pangkat min 12 coulomb. Boleh kita buat 6 kali 10 pangkat min 10 coulomb. Q1 ini mengalir sepanjang ini ya. Jadi di C1 dan C2 itu sama dengan Q1 atau 6 kali 10 pangkat min 12 coulomb. Ya, sama muatannya. Yang ditanya itu adalah berapa besar energi yang tersimpan di C1 ini di sini. Kalau udah seperti itu tinggal kita masukkan aja ke rumus, yaitu W sama dengan 1 per 2 dikali dengan muatan Q kuadrat dibagi dengan C. C yang mana? Tentu C yang diinginkan atau C1. Kita masukkan 1 per 2 dikali Q-nya tadi adalah 6 dikali dengan 10 pangkat min 10. Kita kuadratkan dibagi dengan C1, itu sama dengan 12 dikali dengan 10 pangkat min 12. Hasilnya ini sama dengan 36 dikali dengan 10 pangkat min 20
per yang ini 24 atau 2 kali 12 kali 10 pangkat min 12. Oke, yang bisa kita coret aja. 36 dibagi dengan 12 ini hasilnya 3. Kalau kita buat 3 dibagi 2 sama dengan 1,5 dikali dengan 10 pangkat naik ke atas min 20, yang ini naik ke atas jadi positif, menjadi min 20 ditambah 12, min 8 Joule. Sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.